Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bersama-sama lagi bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur buat pemeliharaan, penjagaan, penyertaan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan di sepanjang hari-hari hidup kita. Dan kita boleh ada di minggu yang baru lagi. Dan kita boleh menikmati terus kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi ini, sebab Engkau baik bagi kami. Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Kau yang teramat baik bagi kami. Tak berkesudahan kasih setiamu dalam hidup kami. Tak habis-habisnya rahmatmu yang Kau menyatakan dalam hidup kami. Sebab itu pagi hari ini kami naikkan syukur kami kepada, sebab Engkau yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat hariku yang Kau sediakan bagiku. Bapa, Kau sungguh baik bagi kami. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hariku yang Kau sediakan bagiku. Oh, naikkan syukur buat hari yang Kau beri. Apa yang bisa kasih dan baru yang pernah terlambat berhenti bersama sepi
yang di sepanjang Bapa kau sungguh baik-baik. Bapa engkau sungguh baik. Kasih melimpah dengan hari yang kau sediakan bagi naikkan syukur buat hari yang kami habis-habisnya kasih dan aku baru datang bertang melambat besar sepi kamu di wajah naikkan syukur buat hari kami bisa kasih dan rahmatmu baru datang berkah terlambat besar setiapmu di sepanjang besar setiapmu besar setiapmu besar setiapmu di sepanjang hidupku. Besar setiap Tuhan di sepanjang hidup kami. Bapa yang baik,
Kami penyembah, kami tinggikan Engkau, kami muliakan nama-Mu, Yesus. Yang layak dipuji disembah, yang layak ditinggikan diagungkan selamanya. Kami puji Engkau, kami menyembah, sebab Engkau Allah, Engkau Allah di atas segala Allah. Tuhan di atas segala Tuhan. Kau Raja yang mulia, ajaib, kami puji, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu. Sebab tidak ada yang lain selain Engkau. Tidak ada yang sama seperti hanya Engkau. Hanya padamu hati kami percaya, hanya padamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Sebab Engkau setia, Engkau tak pernah ingkar janji. Janjimu ya dan amin bagi kami Tuhan. Sebab Kau Bapa yang baik bagi kami. Engkau yang sungguh baik, teramat baik. Selamanya Engkau baik, Kau selalu baik dalam hidup kami Tuhan.
Engkau yang memelihara kami. Engkau yang menyediakan semua keperluan. Engkau Yehova Jireh bagi kami. Engkau sumber damai kami. Sebab kau Raja damai. Kau Yehova Shalom. Engkau kemenangan kami. Kau panji keselamatan kami. Sebab kau Yehova Nisi. Bahkan engkau Allah yang menyembuhkan kami. Sebab kau Allah Yehova Rafa. Engkau El Shaddai. Engkau El Shaddai. Allah yang maha besar. Sebab itu kami tak takut, kami tak gentar. Sebab engkau yang menjaga hidup kami. Engkau yang berserta dengan kami. Kami bersyukur na Allah yang seperti kasih. Takut Allah menjaga. Bimbang Yesus susah Rabu dia mendekatiku. El susah
Tak bisa ucapan yang memberkatiku. Amin, amin. El Shaddai, El Shaddai, yang besar, yang besar, El Shaddai, yang El Shaddai, El Shaddai, El yang besar, yang besar, yang kuasa berkata bagi mana Engkau El Shaddai, Engkau Allah yang maha besar, dan dalam kemahabesaran Engkau menyertai kami dengan kuasa, sebab Engkau mengasihi kami. Sebab kami bersyukur, kami berterima kasih, dan kami bangga punya Allah El Shaddai seperti itu. Sebab itu kami tak takut, kami tak gentar menjalani hari-hari kami. Sebab Engkau Allah El Shaddai beserta dengan kami. Sebab itu kami mau terus pegang janji firman-Mu. Sebab janji firman-Mu ya dan amin bagi kami. Untuk pagi hari kami siapkan hati kami lagi untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi semuanya Bapak Ibu. Hari ini kita sudah memasuki Yesaya pasalnya yang ke-41. Bersyukur buat penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita boleh terus setia sampai akhir untuk terus hidup di dalam Tuhan.
dan biarlah firman Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kemarin di dalam fase 40, itu kita sudah masuk di bagian yang kedua, yaitu mulai dari pasal 40 sampai pasal yang ke-66, yaitu dengan judul besarnya, Keselamatan untuk Bangsa yang di dalam Pembuangan. Dan tentu ini adalah nubuatan-nubuatan untuk bangsa Israel, yang pada akhirnya kita tahu di akhir dari raja-raja yang memerintah di Israel, baik di Israel dengan ibu kota Samarianya, atau Yehuda dengan ibu kotanya Yerusalem, baik yang dijajah oleh Asyur, begitu juga dengan Babel. Nah, tetapi sekali lagi kita bersyukur kita punya Bapa yang begitu mengasihi kita, seperti juga Bapa memilih Israel menjadi umat pilihan, umat kesayangannya, walaupun berkali-kali bangsa Israel yang keras tengkuk, yang keras hati, tapi berkali-kali Bapa yang panjang sabar itu menyatakan kasih setianya bagi bangsa Israel. Bahkan kalau sampai hari ini kita melihat bangsa Israel secara jasmani, mereka menjadi satu bangsa yang luar biasa, bangsa yang hebat, walaupun jumlah mereka nggak seberapa. Di dalam kesemuanya itu kita tetap percaya karena kasih setia Tuhan akan perjanjiannya itu tetap dinyatakan sampai hari ini. Dan tentu berkali-kali saya akan ingatkan, belajar dari perjalanan hidup bangsa Israel, itu jadi contoh dan peringatan bagi kita. Tentu ada banyak hal yang bisa kita contoh, kita bisa belajar. Bahkan dalam hal ini, melalui hidup bangsa Israel, dari sisi Allahnya kita bersyukur sekali lagi, kita punya Allah yang begitu mengasihi, yang panjang sabar. Tetapi sekali lagi ingat, dia itu juga Bapa yang baik. Bapak yang baik itu juga Bapak yang bisa dengan tegas mendisiplin anak-anak, bahkan anak kesayangannya. Tapi tentu dari perjalanan bangsa Israel juga ada begitu banyak peringatan-peringatan yang jadi peringatan dalam hidup kita untuk kita tidak lakukan. Supaya kita juga tidak mengalami disiplin yang sama seperti yang mereka alami. Tapi sekali lagi kita bersyukur melalui bagian kedua kitab Yesaya ini, yaitu tentang nubuatan-nubuatan tentang keselamatan yang akan dialami oleh bangsa Israel dan yang tentunya sudah digenapi, sedang digenapi dan akan terus digenapi. Dan tentu ada hal yang dapat kita pelajari. Kalau kemarin kita sudah belajar dari pasal 20 bagaimana Tuhan mengingatkan bangsa Israel sekalipun mereka ada di dalam pembuangan, tapi Tuhan mengingatkan untuk mereka terus menanti-nantikan Tuhan. Dan firman Tuhan katakan orang yang menanti-nantikan itu akan mendapatkan kekuatan baru. Orang yang dapat terus menanti-nanti Tuhan itu artinya dia masih punya pengharapan. Karena berkali-kali saya katakan orang kalau udah nggak punya pengharapan, ya udah itu down. Tapi selama ada pengharapan dalam hidup kita, pengharapan itu yang memampukan kita, menguatkan kita untuk terus menanti-nanti waktunya Tuhan. Sekali lagi firman Tuhan di pasal 40 kemarin mengatakan dia akan mendapatkan kekuatan baru seperti pada sayap Raja Wali. Mereka berjalan, enggak menjadi lelah, berlari tidak menjadi lesu. Dan saya berdoa setiap kita yang ada pagi hari ini, apapun situasi, keadaan yang sedang Tuhan izinkan Bapak Ibu alami, rasanya Bapak Ibu sedang ada di dalam penantian untuk mendapatkan kelegaan, kelepasan dari setiap situasi yang sedang kau alami, maka firman Tuhan mau mengingatkan engkau, teruslah punya pengharapan di dalam Yesus kepada Bapa,
karena pengharapan di dalam Dia tidak pernah mengecewakan. Selalu tepat pada waktunya Tuhan akan menyatakan bagi kita. Bagian kita adalah terus berharap, bagian kita adalah menanti-nanti, dan kita akan melihat hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita nyata. Jadi jangan pernah berhenti berharap, jangan pernah berhenti menanti-nanti sampai kapan? Sampai engkau mengalami kuasa Tuhan dalam hidup. Bahkan kita mau belajar seperti setia, bahkan sampai mati. Itu bahasa yang berkali-kali saya katakan. Kalau kita sabar, mau sampai kapan Pak? Ya sampai orangnya bertobat. Atau sampai kapan? Ya sampai mati. Ya, pengharapan sampai pada waktunya Tuhan. Nah, hari ini kita masuk di dalam pasal yang ke-41 dengan judul perikop Tuhan membangkitkan seorang pembebas. Dengarkanlah aku dengan berdiam diri, hai pulau-pulau. Hendaklah bangsa-bangsa mendapat kekuatan baru. Biarlah mereka datang mendekat, kemudian berbicara. Baiklah kita tampil bersama-sama untuk berperkara. Siapakah yang menggerakkan dia dari timur? Menggerakkan dia yang mendapat kemenangan di setiap langkahnya, yang menaklukkan bangsa-bangsa ke depannya dan menurunkan raja-raja. Pedangnya membuat mereka seperti debu, dan panahnya membuat mereka seperti jerami yang tertiup. Ia mengejar mereka, dan dengan selamat ia melalui jalan yang belum pernah diinjak kakinya. Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan. Aku Tuhan yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian, aku tetap Dia juga. Pulau-pulau telah melihatnya dan menjadi takut, ujung-ujung bumi pun menjadi gemetar, mereka datang dan makin mendekat. Yang seorang menolong yang lain dan berkata kepada temannya, kuatkanlah hatimu. Tukang besi menguatkan hati tukang emas, dan orang yang memipihkan logam dengan martil menguatkan hati orang yang menempa di atas landas. Ia berkata tentang patrian, itu baik, lalu menguatkannya dengan paku-paku sehingga tidak goyang. Nah, di perikop pertama ini kita mau belajar untuk sekali lagi berharap kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang dapat melakukan segala sesuatu. Seperti ada ayat yang sering juga saya katakan adalah baik menantikan pertolongan Tuhan itu dengan diam. Karena di ayat ini katakan, Tuhanlah yang akan menggerakkan, Tuhanlah yang akan menyatakan. Karena dia adalah Allah Alfa dan Omega. Karena seperti ayatnya yang keempat dikatakan, aku Tuhan yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian, aku tetap Dia juga. Di ayat-ayat di atasnya katakan Tuhan yang menggerakkan. Judul perikopnya kan menggerakkan seorang pembebas. Artinya sekali lagi Bapak Ibu, kita mau percaya dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam pengharapan yang terus membuat kita menanti-nantikan pada waktunya, pada saatnya Tuhan menggerakkan, Tuhan melakukan sesuatu untuk menyatakan pertolongannya bagi kita. Yang tentunya sudah berkali-kali juga kita alami dalam hidup kita. Karena saya percaya kalau Bapak Ibu boleh menceritakan berapa banyak kali Tuhan menolong kita, berapa banyak kali Tuhan menguatkan kita, berapa banyak kali Tuhan memberikan kelepasan kita, itu nggak akan pernah habis di sepanjang umur hidup kita. Apalagi kalau umur kita sudah 50 tahun ke atas, sudah semakin banyak. Apalagi dalam perjalanan kekristenan kita yang sudah puluhan tahun, ada begitu banyak pertolongan Tuhan. Tapi hari ini Tuhan lagi mengingatkan kepada kita, Dia adalah Alfa dan Omega. Dia yang ada di awal, tapi dia juga yang ada di terkemudian dalam hidup kita. Artinya apa? Dia nggak pernah tinggalin kita sepanjang masa. Bahkan dia yang mampu menggerakkan, dia mampu melakukan untuk memberikan pertolongan, untuk memberikan kelepasan bagi
kita yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu, dia Immanuel, dia terus beserta dengan kita. Jangan pernah takut, tapi teruslah berharap dalam penantian akan pertolongan Tuhan yang pastilah tiba tepat pada waktunya. Nggak pernah terlambat, tapi juga nggak pernah terlalu cepat. Jadi bagian kita sekali lagi hanyalah menanti-nanti Tuhan. Berkali-kali saya katakan, percaya itu artinya menyerahkan semua keputusan dan cara kepada Tuhan. Jangan kita kelihatannya seperti percaya, padahal hanya berusaha untuk percaya. Orang yang berusaha untuk percaya itu, ya dia yang akan mengatur keputusan dan caranya Tuhan. Makanya orang yang berusaha percaya satu titik pasti akan kecewa. Karena dia berpikir Tuhan nggak dengar doanya, Tuhan nggak menjawab doanya, karena nggak sesuai dengan apa yang dia mau. Nggak sesuai dengan waktu yang dia beri. Siapa kita sehingga kita mengatur Tuhan, memberikan tenggat waktu, memberikan cara dan keputusan. Tapi mari sekali lagi belajar percaya dan mempercayakan sepenuhnya hidup kita di dalam pengharapan kepada Tuhan yang setia, yang tidak pernah mengecewakan. Bahkan dia Tuhan yang maha besar, El Shaddai, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Dan dia adalah Alfa dan Omega. Perikop yang kedua dengan judul perikop Israel, hamba Tuhan. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku. Hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Wow, keren banget ayat ini Bapak Ibu. Dikatakan, engkau Israel adalah hambaku. Hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Apalagi di ayat berikutnya katakan, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Apalagi kita menjadi anak. Keren. Ini aja jadi hamba Bapak Ibu. Terus dipilihnya sama, dikasihnya sama. Tapi kita sekarang bukan saja hamba, tapi kita ini anak. Walaupun berkali-kali ada prinsip yang saya harus sampaikan pagi hari ini. Mari kita ini menjadi anak Allah yang menghambakan diri kepada Bapa kita. Jadi supaya kita ini nggak jadi songong, nggak jadi sombong. Ada banyak orang tanpa sadar, wah ya, kalau dulu Israel itu hamba-hambanya Tuhan. Kalau kami sekarang ini diangkat jadi anaknya Tuhan. Wah, keren banget. Betul. Tapi mari miliki terus kerendahan hati. Makanya jadilah anak yang menghambakan Tuhan. Maaf, menghambakan diri kepada Bapaknya. Sama saya percaya setiap kita orang tua pengen anak-anak kita itu taat kepada kita. Iya atau iya? Udah pasti iya kan? Nah, semua orang tua siapapun pengen anaknya itu taat kepadanya. Bukan karena kita orang tua ini mau jadi otoriter, mau ngatur, bukan. Tapi itulah natural, itulah kerinduan hati setiap orang tua yang mengasihi anaknya tentunya. Nah, makanya ketika kita ada di posisi sebagai anak, mari jadilah seorang anak yang menghambakan diri kepada bapaknya. Sekali lagi, dasarnya adalah seperti bapa mengasihi anak, demikianlah anak harus mengasihi bapaknya, mengasihi orang tuanya. Karena berkali-kali saya harus katakan segala sesuatu yang kita lakukan, ketaatan kita itu dasarnya adalah mengasihi. Bukan supaya diberkati atau karena takut dikutuk. Seperti kita berharap anak-anak kita itu taat kepada kita bukan karena dia takut dengan kita atau karena dia mengharapkan sesuatu dari kita. Bukan. Tapi karena mereka mengasihi kita sebagai orang tua,
Dan bukti kasih mereka itu adalah mentaati kita sebagai orang tua. Nah, sebaliknya, ketika kita ada di posisi itu, sebagaimana yang Tuhan nyatakan, kalau bagi Israel di perjanjian lama, itu digambarkan seperti hamba. Bahkan kalaupun dipilih jadi hamba saja oleh Allah yang begitu kasih, Allah yang begitu maha kuasa. Wow, tentu beda kan kalau kita jadi hamba di rumah yang wow. Tentu kita akan menikmati fasilitas rumah yang wow itu juga. Jadi apalagi kita di dalam Kristus bukan cuma sekedar hamba, tapi kita adalah anak. Karena Yohanes 1 ayat 12 katakan, siapa yang ada di dalam Yesus diberi hak menjadi anak-anak Allah. Tapi sekali lagi, semua karena kasih karunia, kita dipilih dan diangkat jadi anak. Maka hal yang perlu kita tanam dalam hidup kita, jadilah seorang anak yang menghambakan diri kepada Bapa. Jadi kita bersyukur, ayat berikutnya katakan gini, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kita percaya kalau Tuhan ngomong kepada bangsa Israel yang dia jadikan hamba saja, ada janji penyertaan, ada janji perlindungan, ada janji kemenangan. Apalagi bagi kita anak-anak. Ada begitu banyak lagu yang bisa kita nyanyikan. Bahkan ayat 10 ini kan sudah digubah dalam sebuah lagu. Ada begitu banyak lagu-lagu juga yang berbicara tentang hubungan antara Bapa dan anak. Seperti Bapa sayang anaknya. Tuhan yang merancang masa depan kita. Tuhan yang menyertai hidup kita. Jadi pagi hari ini, mari Bapak Ibu bersyukur, berterima kasih. Engkau sudah dipilih karena anugerah untuk menjadi anak-anak. Jadi sekali lagi pesannya adalah, jadilah anak-anak yang menghambakan diri kepada Bapa, taat kepada Bapa karena kasih. Karena sekali lagi di perikop pertama dikatakan dia adalah Alfa dan Omega yang menyertai hidup kita. Bahkan dia bukan cuma sekedar menyertai, tapi dia memegang tangan kita, kata ayat yang 10. Ayat berikutnya saya akan bacakan, sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut. Akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau, demikian firman Tuhan, dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Siapa kita? Kita ini nggak punya kekuatan. Tuhan gambarkan hanya seperti cacing, seperti ulat. Nah, saya juga bingung kenapa ada begitu banyak orang takut sama cacing sama ulat ya. Padahal cacing dan ulat itu, aduh, sangat-sangat lemah. Gerak aja lambat. Tapi saya juga bingung kalau ada orang yang takut sama cacing sama ulat. Tapi kalaupun digambarkan yang sangat-sangat lemah, tapi Tuhan katakan gak usah takut, karena aku akan menolong engkau. Bahkan orang yang berperang kepadamu mau berkelahi pun kayaknya nggak ada lagi mereka. Sesungguhnya aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru dengan gigi dua jajar. Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya. Dan bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Engkau akan menampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka, dan badai akan menyerahkan mereka. Tetapi engkau ini akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, dan berbegah di dalam Yang Maha Kudus Allah Israel.
Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan, tetapi aku, Tuhan, akan menjawab mereka. Dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. Aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon penaga, pohon murad, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara dan pohon berangan serta pohon cemara di sampingnya supaya semua orang yang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini dan yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Wow, keren banget. Dan satu hal yang saya mau katakan, Tuhan bukan pembual. Tuhan bukan ngucapin janji-janji dusta, Bapak Ibu. Tentu kita bisa bayangin, Bapak Ibu, bagi orang yang sedang ada di dalam penjajahan, sedang ditindas, terus dapetin kata-kata janji seperti ini. Wow, itu akan menjadi sebuah pengharapan, menjadi sebuah kekuatan baru. Dan sekali lagi bersyukurnya Allah itu Allah yang setia, yang pasti akan menggenapinya. Walaupun tentu sekali lagi bahagian kita adalah terus berpegang pada pengharapan itu dan menanti-nantikan. Karena kalau enggak, ya kita akan menjadi kecewa dan kita menganggap Tuhan nggak setia dan sampai pada waktunya Tuhan menyatakan kuasanya kita akan menjadi orang yang hanya gigit jari. Bapak Ibu pernah ingat kisah tentang bagaimana waktu Samaria dikepung yang keadaannya sangat-sangat sulit dan firman Tuhan datang katakan besok. Ini jelas nih waktunya dikatakan besok. Itu saja perwira itu nggak percaya. Dan ketika kejadiannya nyata, dia nggak menikmati, bahkan mati keinjak-injak. Nah, orang yang sudah dikasih tahu jelas waktunya aja susah. Nah, apalagi kalau kita nggak tahu kapan waktunya kan. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, kitab bilangan pernah ngomong gini, Allah bukan manusia yang berjanji dan tidak menggenapinya. Dia bukan anak manusia yang berjanji dan mengingkarinya. Dan seperti yang saya katakan tadi, sesungguhnya kita udah berkali-kali menikmati janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Jadi kalaupun hari ini engkau masih sedang ada di dalam sebuah situasi yang seperti nggak seperti apa yang kau harapkan, dan kau masih sedang mengharapkan sesuatu yang baik dalam hidupmu, percayalah janji Tuhan pagi hari ini itu untuk setiap kita, untuk engkau secara pribadi. Nantikan Tuhan, berharap kepada Tuhan, tetap mengasihi Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Jangan mengikuti seperti apa yang beberapa fase yang lalu kita belajar dari utusan Raja Asyur. Mengintimidasi, menawarkan iming-iming, bahkan datang seperti malaikat terang, seakan-akan dari Tuhan. Iblis akan berusaha untuk menyimpangkan hati kita di tengah situasi sulit yang sedang kau alami. Tapi mari fokus kita adalah kepada Tuhan. Pengharapan kita adalah kepada Tuhan. Sebab dia Allah yang setia. Makanya ayat berikutnya katakan gini, perikop berikutnya, Tuhan menantang berhala-berhala. Ajukanlah perkaramu firman Tuhan. Kemukakanlah alasan-alasanmu firman Raja Allah Yakub. Biarlah mereka maju dan memberitahukan kepada kami apa yang akan terjadi. Nubuat yang dahulu, beritahukanlah apa artinya, supaya kami memperhatikannya. Atau hal-hal yang akan datang, kabarkanlah kepada kami, supaya kami mengetahui kesudahannya. Beritahukanlah hal-hal yang akan datang kemudian, supaya kami mengetahui bahwa kamu ini sungguh Allah. Bertindak sajalah, biar secara baik ataupun secara buruk, supaya kami bersama-sama tercengang melihatnya. Sesungguhnya kamu ini adalah seperti tidak ada, dan perbuatan-perbuatanmu adalah hampa. Orang yang memilih kamu adalah kejijikan. Aku telah menggerakkan seorang dari utara, dan ia telah datang. Dari sebelah matahari terbit, aku telah memanggil dia dengan namanya. Seperti tukang periuk menginjak-injak tanah liat, demikian dia akan menginjak-injak penguasa-penguasa seperti lumpur. Siapakah yang memberitahukannya dari mulanya, sehingga kami mengetahuinya?
dan dari dahulu sehingga kami mengatakan, benarlah dia. Sungguh, tidak ada orang yang memberitahukannya, tidak ada orang yang mengabarkannya, tidak ada orang yang mendengar sepatah kata pun daripadamu. Sebagai yang pertama, aku memberitahukannya kepada Sion, dan aku memberikan orang yang membawa kabar baik kepada Yerusalem. Apabila aku melihat berkeliling, maka tidak ada seorang pun, dan di antara semua mereka ini tidak ada yang dapat memberi petunjuk atau yang dapat memberi jawab kalau aku menanyakan mereka. Sesungguhnya sekalian mereka seperti tidak ada, perbuatan-perbuatan mereka hampa, patung-patung tuangan mereka angin dan kesia-siaan. Sekali lagi, situasi apapun yang kau alami, jangan cari jalan pintas, jangan cari pertolongan kepada yang lain, kepada berhala. Ya, kita tahu hari ini berhala itu adalah segala sesuatu yang menggeser posisi Tuhan, bukan hanya sebatas patung. Mungkin engkau mencari pertolongan karena kau pikir uangmu bisa menolong, relasimu bisa menolong, koneksimu bisa menolong. Walaupun sekali lagi Tuhan bisa pakai hal itu semua, tapi bukan hal itu yang menjadi pertolonganmu. Jadi mari tetap percaya kepada Tuhan, andalkan Tuhan, nanti-nantikan Tuhan. Dengan cara apa? Ya tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan. Itu bukti. Kalau kita masih menanti-nantikan Tuhan, kalau kita masih berharap kepada Tuhan, kita melakukan firman Tuhan. Sekali lagi, apapun situasi yang sedang kita alami hari ini, kuatkan dan teguhkan hatimu dalam pengharapan, nanti-nantikan Tuhan, tetaplah hidup dalam kebenaran firman Tuhan, bukan kebenaran diri kita sendiri, atau bahasa saya pembenaran, tapi hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan nantikanlah pertolongan Tuhan. Karena pertolongan kita hanya datang dari Tuhan. Oke, itu saja yang saya sampaikan pagi hari ini. Saya serahkan kepada Hengki. Ya, terima kasih Pak Heri. Nah, ada sedikit saya tambahkan ya Pak. Saya dapat dari ayat ke-15. Tuhan itu ya, kan Pak Heri katakan, kita ini menjadi anaknya dan diharapkan kita ini anak yang menghamba kepada Tuhan. Tapi ada fungsi yang dahsyat yang Tuhan kasih kepada kita. Kita itu dijadikan papan pengirik yang tajam dan baru dengan gigi 2 jajar. Waduh, itu hebat itu loh Pak. Jadi kita dipakai Tuhan, ya. Kita ini anak yang dikasihi, yang menghamba kepada Tuhan. Ya mungkin kita ada ya berapa saudara gitu, kita bisa lihat saudara-saudara kita itu ada yang nurut sama orang tua, ada yang bandel gitu ya. Nah, kita itu anak yang dikasihi dan menghamba kepada Tuhan, tapi ada satu fungsi yang hebat Tuhan kasih. Sesungguhnya, kata Tuhan, kalau Tuhan bilang sesungguhnya, itu nggak bisa ditawar Bapak Ibu. Sesungguhnya aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru dengan gigi 2 jajar. Dari tadi saya merenung. Wah, itu mah hebat ya. Nanti kita akan mengiriknya itu gunung-gunung ya, masalah-masalah ya, dan menghancurkannya. Bukit-bukit juga akan kita buat menjadi sekam. Itu yang saya dapat hari ini Pak Heri yang menguatkan saya. Terima kasih, puji Tuhan. Oke, terima kasih Bu Medianti. Silakan Heng. Ya, mari kita masuk dalam doa syafaat kita di pagi hari ini. Bapak yang baik, kami bersyukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan, buat anugerah yang kami terima setiap pagi ya Bapak. Terima kasih, kami sangat bersyukur ya Tuhan, buat segala apapun yang Tuhan berikan kepada kami ya Tuhan. Biarlah kami terus menjadi anak yang taat ya Tuhan, anak yang terus melakukan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dan juga kami selalu menaruh pengharapan kami hanya kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah iman kami semakin hari semakin dewasa, semakin percaya, semakin bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Karena segala-galanya hanya dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini.
Pak Heri yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan terus berkati Pak Heri. Tuhan terus memberikan Pak Heri kesehatan, kekuatan, dan perlindungan, serta hikmat-hikmat-Mu yang lebih lagi ya Bapak. Dan juga istri dan juga anak-anaknya dimanapun mereka berada, Tuhan juga berkati ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini, Tuhan juga berkati setiap kami ya Tuhan. Baik suami, baik istri kami, anak-anak, menantu, dan cucu kami, Tuhan berkati semua ya Bapa. Tuhan ada di tengah-tengah kami, apapun permasalahan dalam kehidupan kami, perekonomian, kesehatan, di dalam Engkau pasti ada jalan keluarnya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan juga memberkati usaha dan pekerjaan kami. Apapun yang dikerjakan oleh tangan-tangan kami, biarlah Tuhan berhasil ya Bapa. Kami percaya penyertaan-Mu terus ada di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di pagi hari ini kami juga sepakat berdoa buat Pak Sirega dan Ibu Mirianti. Tuhan juga terus memberikan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan buat Pak Siregar dan Ibu Mirianti ya Bapak, dan juga buat anaknya Buyung Kristian ya Tuhan, yang melakukan usaha ya Tuhan. Biarlah apapun yang dikerjakan Tuhan perlancar ya Tuhan, dan juga Tuhan berkati senantiasa ya Bapak. Terima kasih, kami serahkan Buyung Kristian ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa buat Ibu Dorcas Tuhan, biarlah hari demi hari Tuhan juga terus memberikan dia pemulihan yang terbaik ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan terus berkati bangsa kami dari uh, ujung Sumatera Tuhan sampai ke ujung Papua ya Tuhan. Dari setiap pulau-pulau yang ada Tuhan terus berkati ya Tuhan. Biarlah bangsa ini terus boleh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang dipenuhi damai sejahtera-Mu dan sukacita-Mu ya Tuhan. Terima kasih, berkati juga pemerintahan yang ada Tuhan, dari presiden kami sampai ke jajaran yang terkecil, terendah ya Tuhan. Biarlah setiap kebijaksanaan yang diambil Tuhan bisa terus untuk membawa bangsa ini lebih baik ya Tuhan. Untuk mensejahterakan rakyat Indonesia ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan bangsa Indonesia dan pemerintahannya ke bawah tangan kuasa-Mu. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Eri, silakan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu di sepanjang hari yang akan kami jalani bersama-Mu. Tutup bungkus kami kuasa darah Yesus, melakukan pada tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami dalam seluruh aktivitas kami. Sehingga sepanjang hari ini kami menikmati penyertaan, pemeliharaan, dan berkat-Mu, dan hidup kami jadi berkat bagi orang lain. Dan Engkau dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu, kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.